Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan membacakan hasil jawaban saya terhadap soal-soal UTS berdasarkan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM semester 5. Pertanyaan pertama ialah, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Soal yang kedua ialah, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. A. Robbins and Judge pada tahun 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, Toha pada tahun 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, Handoko pada tahun 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat, Mullins pada tahun 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima, George dan Jones pada tahun 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau action individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam, Gordon pada tahun 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang ketujuh, Greenberg dan Baron pada tahun 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal yang ketiga ialah, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika tidak menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya soal yang keempat. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? A. Psikologi, yaitu ilmu psikologi yang memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan organisasi. Psikologi terutama psikologi organisasi mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. B. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial.
Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. C. Antropologi, yaitu ilmu antropologi yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam berkelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya yang disebut dengan kultur atau budaya. Yang D. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian, wewenang, dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalan. Soal yang kelima ialah mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen. Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi. Sikap dan perilaku orang yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilan untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya soal ke-6 yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain. Yang A. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman, perbedaan refleksi dan pengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya B. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong dan serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang C. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya, karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. Yang selanjutnya D. Seseorang memahami lingkungannya dan dalam hubungannya dengan pengalaman di masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu berarti baginya. Yang E. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi yang senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain. Di dalam rangka menanggapi suatu hal, seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu, orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku, yaitu fokus dan dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Selanjutnya B. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi? Dirancang bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi mempengaruhi besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Yang C yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi dan efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, soal yang ke-8 yaitu coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, A. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif.
yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan tugas. B. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektivitasan. Yang C, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan, jadi produktivitas yang lebih baik. D, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat. Soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dan perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara pikir untuk menentukan pilihan perilaku berbeda satu sama lain. Nilai-nilai dalam perilaku individu yaitu yang pertama, A. Nilai terminal merupakan bentuk akhir keberadaan dan sasarannya sangat diinginkan untuk dicapai seseorang dalam hidupnya. B. Nilai instrumental adalah perilaku atau upaya-upaya mencapai nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Selanjutnya, soal yang ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. A. Faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dan organisasi. Contoh hubungan nilai-nilai dan perilaku individu antara lain sopan santun terhadap orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, bersikap toleransi terhadap perbedaan, menolak unsur radikal dan provokasi, tidak hidup secara berlebihan dan pamer, sikap rendah hati dan tidak minder. Soal yang ke-12 ialah apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keberagaman organisasi arti dalam sebuah organisasi mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi, politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca matematika, dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seorang karyawan. Yang kedua, kemampuan fisik atau cacat tubuh. Memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan.
Tanpa dukungan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan dan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang diidentifikasikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup yang berlabel eksparesia, disleksia, attention deficit hyperactivity disorder, dyscalculia, autistic spectrum, Tourette syndrome, dan lainnya. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Dan ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedelapan, letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya. Bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Yang kesembilan ialah bahasa, linguistik atau aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Yang ke-11. Ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska natif, Asia natif, Hawaii, ataupun penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Yang ke-12. Status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan, atau memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Yang ke-13. Usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan sendiri yang ditentukan oleh periode waktu yang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang terjadi selama sekecil mereka. 14. Keluarga dan asuhan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Hal tersebut itu memainkan peran dalam pengasuhan seseorang dan memberikan dukungan sepanjang hidup seseorang. 15. Ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagi tempat berpendapat dengan rekan kerja. Ideologi yang sangat berbeda dapat membuat individu lebih hati-hati untuk memulai percakapan dengan rekan kerjanya jika mereka tahu hal itu tidak dapat memicu perdebatan sengit. Selanjutnya 16. Moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. Moral cenderung mencerminkan asuhan individu, keluarga, pengalaman hidup, pendapat ideologi, latar belakang budaya, status kewarganegaraan, hak istimewa kepribadian, status sosial ekonomi, peran sosial, serta kepercayaan sosial, agama, dan politik dan duniawi. 17. Peran sosial. Stereotip seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. 18. Identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. 19. Ekspresi gender. Ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. Ekspresi gender dapat ditasvirkan melalui pakaian, rambut, riasan, suara, perilaku, tingkah laku, dan minat. Yang ke-20. Seks. Tidak seperti identitas gender yang ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antar tubuh pria dan wanita. Yang ke-21. Orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. Orientasi seksual didefinisikan ketertarikan emosional, romantis, atau seksual yang mendekat pada diri mereka sendiri. Yang ke-22. Pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. Tidak ada satu orang pun memiliki pendidikan yang sama persis.
Yang ke-23, pendapatan. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan. Karir, profesional, hingga pensiun, pendapatan dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, pajak, keluarga, pendidikan, keterampilan, dan latar belakang sosial ekonomi. Yang ke-24, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. Ini juga merupakan indikator yang kuat dari hak istimewa serta peluang dan sumber daya yang dapat diakses seseorang untuk unggul di sekolah dan pekerjaan. Yang ke-25, pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat diminati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. 28. Status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuh anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi pekerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. Ke-31, keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Bagi beberapa orang, diskusi semacam itu adalah cara yang bagus sejauh tidak terkait dengan pekerjaan. Ke-32, keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang meskipun mereka berbeda satu sama lain. Ke-33, pengalaman sebelumnya. Setiap kali seseorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. Ke-34, keterampilan. Keterampilan adalah jenis peragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan. Soal yang ke-14 ialah sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Yang pertama, membuat video ringkasan tentang perilaku organisasi. Yang kedua, membuat video ringkasan tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, membuat video ringkasan tentang keberagaman dan dalam organisasi. Sekian video jawaban UTS saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.